أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan hal-hal yang berkenaan dengan topik yang telah diajukan, yaitu akhlak dan irfan, yang insyaallah akan berkesinambungan sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama kali kita syukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita berupa kehidupan, berupa kesehatan, berupa, dan yang merupakan nikmat terbesar adalah merupakan atau berupa akal kita, di mana dengan akal ini manusia dipisahkan dari kelompok-kelompok lain, dari makhluk-makhluk di muka bumi ini, dan dengan itu pula ia bisa melesat menjadi makhluk termulia sekalipun dibanding dengan para malaikat. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita memasuki pembahasan yang rinci insyaallah ta'ala mengenai akhlak dan irfan sesuai dengan yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali saya ingin memberikan paparan terhadap wawasan atau pandangan secara global terhadap akhlak dan ilmu akhlak. Dan insyaallah kita akan memahami lebih baik, dan insyaallah kita juga akan memahami perbedaan ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu yang lain. Dalam bahasa Arab, akhlak itu merupakan jamak atau plural dari khulq, dari khuluq, yakni dari kalau boleh diterjemahkan secara harfiah itu bermakna karakter. Tapi insyaallah kita akan rinci lebih jauh bahwa karakter di sini mencakup hal-hal yang secara umum tidak termasuk kategori karakter. Tetapi secara global, khuluq ini bisa diartikan dengan karakter. Akhlak adalah jamak dari khuluq. Dalam peristilahan, seperti yang diterangkan dalam Kashaf Istilahat Al-Funun wal-Ulum, jilid 1 halaman 762. Di sana dijelaskan mengenai khuluq sebagai berikut. Malakatun, yani khuluq, yani malakatun tahduru biha 'anil nafs al-af'al bisuhulatin min ghairi taqaddumi fikrin wa rawiyatin wa taklif. Yani khuluq, yakni karakter itu adalah merupakan kepemilikan daripada seseorang, yakni kepemilikan daripada jiwa seseorang terhadap sifat-sifat tertentu, di mana tasduru biha 'anil nafs, yakni di mana kepemilikan sifat yang telah menjadi karakter itu tasduru 'anil nafs, yakni muncul atau bermanifestasi dari jiwa manusia,
muncul dari malakah seperti itu atau muncul dari karakter seperti itu apa? Perbuatan-perbuatan dengan mudah. Yakni yang menjadi kriteria daripada khuluq ini adalah apa? Keluarnya perbuatan-perbuatan secara mudah tanpa berpikir lagi, tanpa merasa terbebani. Itu yang disebut khuluq. Jadi khuluq adalah sifat. Nanti insyaAllah akan dijelaskan sifat ini lebih jauh. Khuluq adalah sifat yang darinya muncul satu perbuatan-perbuatan muncul satu perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa harus melalui pikiran atau tanpa merasa terbebani. Itu disebut khuluq atau karakter. Jadi ketika kita misalnya karakternya rajin, maka ketika dia mau belajar itu tidak merasa terbebani. Jadi orang yang memang berkarakter misalnya suka membaca buku, maka ketika dia mau membaca buku tidak perlu berpikir lagi, sudah terbiasa. Begitu ada peluang waktu, senggang waktu, kesempatan, maka dia misalnya dengan mudah tanpa berpikir, tanpa merasa terbebani, dia mempelajari buku-buku yang dia ingin pelajari. Atau misalnya seperti orang yang mau berinfak, ketika melihat seorang fakir tanpa merasa terbebani, tanpa merasa berpikir terlebih dahulu, maka dengan mudah dia memberikan misalnya sedekah atau sumbangan. Atau begitu juga orang yang suka berzikir, maka tanpa dia berpikir, terbiasa dengan zikir, kemudian tanpa dia merasa terbebani. Itu yang disebut khuluq. Nah, akhlak ini jamak daripada khuluq itu. Yakni apa? Yakni sifat-sifat yang telah mengkarakter pada dirinya. Kalau dalam istilah filsafat bisa dikatakan telah mensubstansi, jadi telah menjadi bagian daripada dirinya, bagian yang tak terpisahkan. Itu yang disebut khuluq. Kemudian akhlak adalah jamak daripada khuluq tersebut. Oleh karena itu akhlak atau khuluq adalah hal-hal yang melengket pada manusia yang tidak terpisahkan lagi. Nah, malakah ini, yakni ketidak terpisahan kepemilikan daripada sifat-sifat tertentu oleh manusia ini biasanya dapat dijangkau dengan melatih diri. Seperti orang yang biasa banyak ngobrol sia-sia, lalu dia ambil tasbih, kemudian dia berzikir, atau tidak dengan tasbih, lalu dia mencoba untuk berzikir. Pertama sekali dia merasa berat. Berpikir dulu, zikir lebih bagus dari banyak ngobrol, zikir lebih bagus daripada banyak nonton TV misalnya. Kemudian dia berzikir dengan pikirannya itu dan dengan merasa sedikit terbebani. Tapi lama-kelamaan begitu dia meneruskan pekerjaan baik tersebut, maka ia lama-kelamaan akan menjadi zikir itu akan, atau berzikir tersebut akan menjadi bagian daripada diri dan kehidupannya. Dan yang perlu diingat di sini bahwa kepemilikan daripada bahasan kita dalam khuluq atau dalam akhlak ini, atau dalam khuluq atau dalam akhlak ini adalah kepemilikan apa saja daripada yang bisa dicapai oleh manusia. Jadi tidak mesti berupa kebaikan, bisa saja berupa keburukan. Orang yang misalnya minum bir, ketika dia minum bir, dia berpikir bahwa minum bir ini baik untuknya. Misalnya dia tertipu pikirannya oleh iblis atau lingkungan, dia merasa minum bir misalnya memiliki kebaikan. Kemudian minum sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama menjadi kebiasaan.
lama-lama menjadi kecanduan. Itu yang disebut khulq, yakni karakter atau akhlak namanya. Jadi akhlak dalam pembahasan ilmiah tidak mesti merupakan hal yang baik. Jangkauan akhlak, oleh karena itu, ketika kita sudah mengerti bahwa akhlak itu merupakan kepemilikan daripada hal-hal tertentu yang dapat dijangkau oleh manusia, baik berupa kebaikan atau keburukan, maka jangkauan pembahasan ilmu akhlak meluas, yakni umum. Karena akhlak adalah kepemilikan tak terpisah dari sebuah jiwa terhadap sifat-sifatnya, ini apa saja, dan karena kepemilikan itu mencakup semua yang ada pada dirinya, dan karena yang dimilikinya adalah lahir dan batin, yakni yang bisa memiliki manifestasi lahir atau kurang memiliki manifestasi lahir, seperti riya, seperti buruk sangka, itu kurang memiliki dampak lahiriah atau manifestasi lahir. Tapi kalau dermawan, misalnya itu istilahnya memiliki dampak jelas dalam lahiriah keseharian kita. Tapi kalau seperti ikhlas, riya, iman, buruk sangka, baik sangka, nah itu lebih cenderung bersifat batiniah. Jadi kurang memiliki manifestasi lahiriah atau pengejawantahan lahir, sekalipun juga memiliki dalam batas-batas tertentu. Jadi karena akhlak itu mencakup seluruh kepemilikan, baik lahir atau batin. Batin yang dimaksud lahir adalah nampak jelas dalam manifestasi lahiriahnya. Batin yakni kurang memiliki dampak lahiriahnya, dan mencakup juga hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Nah, maka jangkauan akhlak apa? Mencakupi seluruh aspek kehidupan. Jadi mencakupi seluruh aspek kehidupan dan nilai. Dimulai dari keimanan, fikih, tafsir, sejarah, dan apa saja. Itu bisa dilihat dari pandangan dimensi ilmu akhlak atau dimensi akhlak. Sekali lagi, jangkauan akhlak adalah mencakup batin dan amal. Jadi batin yang kurang memiliki manifestasi lahir, kemudian amal yang lebih banyak memiliki manifestasi lahir. Kalau yang batin seperti iman dan kufur, yang amal mencakup lahir dan batin dan mencakup baik dan buruk. Jadi jangkauan akhlak adalah seluruh kepemilikan daripada sifat-sifat manusia, baik itu merupakan sifat lahiriah atau sifat batiniah, yakni sifat lahiriah yang memiliki manifestasi lahir. Jadi semuanya sifat-sifat dimiliki oleh ruh dan jiwa manusia. Tapi sebagiannya memiliki banyak dampak lahiriahnya. Itu yang kita istilahkan dengan akhlak lahiriah. Kemudian sebagian lagi memiliki dampak batiniah saja, jadi kurang memiliki dampak lahiriah. Dan mencakup juga apa? Selain lahir dan batin, dengan makna yang sudah dijelaskan tadi, dia juga mencakup apa? Mencakup yang baik dan yang buruk. Jadi jangkauan akhlak dalam kajian ilmiahnya adalah apa? Yang mencakup lahir dan batin. Batin maksudnya kurang memiliki manifestasi lahir. Lahir maksudnya juga batin tapi banyak memiliki dimensi lahir. Nah, kemudian dia juga mencakup yang baik dan yang buruk. Ketika kita sudah mengerti jangkauan akhlak, jangkauan ilmu akhlak, maka kita bisa mendefinisikan ilmu akhlak sebagai berikut. Definisi ilmu akhlak adalah ilmu
yang menjelaskan hal-hal yang dimiliki atau bisa dimiliki oleh jiwa atau seseorang atau ruh manusia, baik dari apa-apa yang kurang memiliki dampak lahiriah, yakni manifestasi lahir, atau sebaliknya. Dan baik dari apa-apa yang dikategorikan atau digolongkan hal-hal yang baik, atau sebaliknya, yakni hal-hal yang buruk. Begitu juga ilmu akhlak selain menjelaskan hal-hal tadi, dia juga menerangkan cara-cara memiliki yang baik dan cara-cara mengobati atau menghindari yang buruk. Jadi ilmu akhlak adalah ilmu yang menjelaskan hal-hal yang dimiliki atau bisa dimiliki oleh manusia dari yang baik dan yang buruk. Dan mengajarkan kepada kita cara-cara mencapai yang baik dan mempertahankan yang baik, dan cara-cara menghindari yang buruk atau mengobati keburukan yang sudah ada. Nah, jadi ilmu akhlak adalah penjabaran terhadap dua pokok bahasan, yaitu menjelaskan kepemilikan, menjelaskan seluk-beluk kepemilikan sifat-sifat itu, kemudian di mana termasuk baik dan buruk. Kemudian yang kedua, mengajari kita bagaimana mencapai atau memiliki yang baik dan mempertahankannya. Begitu juga bagaimana kita bisa menghindari yang buruk kalau masih belum kedapatan dalam jiwa kita, atau mengobati yang buruk manakala na'udzubillah sudah kedapatan dalam diri kita. Nah, dengan demikian maka sudah menjadi jelas bagi kita apa yang disebut akhlak, bahwasanya dia tidak selalu merupakan kebaikan dalam pembahasan ilmiah akhlak, tapi apa saja yang dimiliki oleh kita termasuk baik dan buruk. Kemudian ilmu akhlak juga mengajari kepada kita bagaimana mendapatkan yang baik dan mempertahankannya, dan menghindari yang jelek atau mengobati yang jelek yang sudah ada dalam diri kita. Nah, ketika kita sudah tahu apa makna akhlak, kemudian apa yang dimaksud dengan ilmu akhlak, maka sudah tentu kita dapat mengetahui pula tujuan mempelajari ilmu akhlak. Tujuan mempelajari ilmu akhlak adalah untuk memberikan penjelasan tentang baik buruknya kepemilikan jiwa seseorang terhadap sifat-sifat, jadi sifat baik atau sifat buruk, dan memberikan jalan keluar bagi keselamatannya, jadi keselamatan manusia. Yani dari apa? Dari hal-hal yang buruk dan menjadikannya insan sempurna. Jadi tujuan ilmu akhlak itu adalah memberikan penjelasan mana baiknya, mana buruknya, kemudian menyelamatkan manusia dari hal yang buruk. Kemudian mengajak atau mengajari manusia kepada hal baik supaya dia bisa selamat. Menjadi insan sempurna, menjadi sehat, menjadi tentram, dan bahagia dunia akhirat. Nah, kebahagiaan ini, kesehatan jiwa ini, tidak selalu dalam ketentraman atau kesejahteraan lahiriah. Oleh karena itu, ilmu akhlak ingin membuat manusia bahagia, ingin membuat manusia sehat, tentram, baik dalam keluasan atau dalam kesempitan, baik dalam sehat atau dalam sakit. Jadi ilmu akhlak itu ingin membuat kita selalu segar, selalu jiwanya tentram, sekalipun dia dalam keadaan sakit, sekalipun dia dalam keadaan miskin. Jadi begitu juga baik dia dalam keramaian atau dalam kesendirian. Jadi suatu saat orang berakhlak itu karena akhlaknya
dia bisa tidak punya teman. Jadi tidak mesti orang yang memiliki akhlak yang baik yang dimaksudkan di sini, tidak mesti orang yang memiliki akhlak yang baik selalu memiliki banyak teman. Manakala masyarakat sedang tidak sehat, manakala masyarakat sudah kecanduan terhadap suatu perbuatan yang tidak baik, lalu muncul satu orang yang mempertahankan kebaikan dalam kehidupannya, maka secara umum dia kurang disukai. Dia akan dihindari. Dia akan hidup sendiri. Oleh karena itu tidak heran kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa suatu saat orang yang mempertahankan Islam itu seperti mempertahankan bara api di tangannya. Begitu panasnya. Tapi seorang mukmin harus mempertahankan akhlaknya. Akhlak baiknya maksudnya. Jadi kesehatan jiwa, ketentraman jiwa, kebahagiaan jiwa secara Islami bisa saja dalam keadaan damai, bisa juga dalam keadaan perang, bisa juga dalam keadaan syahid, bisa juga dalam keadaan terluka. Jadi seseorang ketika terluka, misalnya dia berperang membela agama Islam, ketika terluka dia mungkin menangis karena sakit. Tapi jiwanya bahagia. Oleh karena itu, ketika Siti Zainab alaihissalam ditanya setelah peristiwa Karbala, apa yang kau lihat dari peristiwa ini? Beliau mengatakan apa? Ma ra'aitu illa jamilah. Tidak kulihat semua ini kecuali keindahan. Padahal Siti Zainab menangis, menderita dalam artian secara fitrawi kehilangan saudara, bukan hanya saudara saja, tapi imam yang maksum, yang membawa ilmu Quran, yang ilmu Qurannya bukan merupakan tafsir, tapi merupakan makna. Dan bukan hanya sekedar mati, tapi menderita, dipancung di Karbala dan seterusnya. Tapi Siti Zainab mengatakan dalam keadaan menangis dan mungkin matanya bengkak, beliau mengatakan apa? Ma ra'aitu illa jamila. Itu yang dimaksud dengan kesegaran rohani, kesehatan rohani, kesejahteraan rohani, kebahagiaan rohani. Jadi kebahagiaan ini tidak bertentangan dengan derita badan, seperti sakit, seperti miskin, seperti luka, seperti syahid dan seterusnya. Jadi dengan demikian maka tujuan akhlak adalah mengangkat manusia dari penderitaan yang tidak mesti diderita. Dari pandangan atau dari hobi atau dari kebiasaan yang tidak mesti dijadikan hobi dan kebiasaan. Jadi ilmu akhlak ingin mengajak manusia kepada kebahagiaan hakiki. Dengan demikian maka tujuan ilmu akhlak sudah menjadi jelas bagi kita, bagi para pemirsa sekalian, bahwa dia ingin mengangkat kita dari apa? Dari penderitaan yang tidak mesti dijadikan derita. Sehingga kalau orang misalnya miskin, ketika dia miskin, lalu hatinya sedih, lalu rohaninya sedih, nah ilmu akhlak datang untuk mengatakan apa? Kamu jangan sedih. Bagaimana caranya kamu supaya tidak sedih? Bahwa ilmu akhlak akan mengajari bahwa usahalah supaya kamu bisa melakukan perintah Allah. yakni kalau Allah menyuruh kamu hindari yang haram, kemudian dengan menghindari yang haram kamu terpaksa menjadi miskin, maka ketahuilah bahwa kamu sedang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kamu sedang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang mau dibuat berduka? Ketika Allah mengatakan, peganglah Islam sekalipun seperti bara api dalam tangan, lalu kamu menderita, bisnis tidak lancar, teman tidak ada,
Kamu jangan bersedih. Kenapa? Karena kamu telah melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesedihan yang dimiliki oleh penggemar dunia atau pencinta dunia atau yang memburu dunia, yang sedih karena tidak ada teman dan harta, ilmu akhlak datang mengatakan kepada dia, apa masalahnya? Ketika masalahnya kamu dijauhi teman karena kamu memang jahat, maka bersedihlah kamu dan berubahlah kamu. Tapi ketika kamu ditinggalkan oleh banyak orang karena kamu mempertahankan Islam sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah dan para imam alaihissalam, maka berbahagialah kamu. Karena sesungguhnya kamu adalah orang yang sehat. Nah, jadi kesedihan yang dari satu pihak merupakan kesedihan lahiriah ini, jangan sampai kesedihan selalu batiniah, tapi memiliki dampak lahiriah. Jadi manifestasi lahiriah. Jadi manifestasi lahiriah atau duniawi ini yang mengganggu batiniah kita sehingga kita bersedih. Nah, ilmu akhlak ingin mengajak kepada hamba-hamba yang seperti ini atau orang-orang yang seperti ini untuk memikirkan hal yang lebih hakiki, hal yang lebih bersifat islami, bersifat benar. Oleh karena itu dia ingin membahagiakan orang yang menderita ini, kemudian melepaskan belenggu-belenggu lahiriah, kemudian dia berbahagia dalam sedihnya. Jadi sedih karena tidak punya yang dimakan, sedih atau merasa sakit perutnya karena memang tidak ada yang masuk, tidak ada yang dimakan, itu tidak bisa hilang. Dan ilmu akhlak tidak ingin menghilangkan rasa lapar itu. Begitu juga ilmu akhlak tidak ingin menghilangkan rasa sedih yang merupakan fitrawi itu. Karena itu merupakan fitrah. Sedih tidak ada yang dimakan, itu merupakan fitrah. Tapi ilmu akhlak ingin menerangkan bahwa kesedihan seperti ini jangan dijadikan kesedihan hakiki. Jadikanlah dia instrumen daripada kehidupan. Jadi sedih yang hakiki adalah merupakan kesedihan manakala kamu menjauhi hakikat, menjauhi kebenaran, menjauhi Islam, menjauhi syariat Allah. Dan kebahagiaan hakiki manakala sebaliknya, menaati Allah, menaati Rasulullah, menaati Quran. Nah, oleh karena itu, dalam kesedihanmu yang istilahnya tidak memiliki apa yang dimakan, berbahagialah karena kamu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tujuan ilmu akhlak bisa disimpulkan sebagai berikut, bahwa ia mengajari kepada kita hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk, dan bahayanya yang buruk dan bagusnya yang baik. Kemudian mengajari kita untuk mendapatkan kebaikan, melatih kebaikan dan mempertahankannya sehingga menjadi substansi kita, menjadi karakter kita, dan menghindari yang buruk, dan begitu pula mengobati yang naudzubillah kalau sifat-sifat yang buruk itu sudah ada dalam diri kita. Dan sudah tentu dia, yakni ilmu akhlak, ingin mengajak kita kepada keadaan rohania yang sehat, sejahtera, bahagia secara hakiki. Oleh karena itu, kita mesti memperhatikan ilmu akhlak ini secara seksama dan mengingatnya, kemudian mencobanya dalam keseharian kita. Sampai sekian pertemuan yang pertama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.